Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah perencanaan pengolahan bangunan air buangan. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan atau topik kuliah kita pada hari ini adalah mengenai unit sedimentasi. Dalam hal ini, unit sedimentasi yang kita bicarakan adalah khusus untuk pengolahan air buangan ya. Jadi unit sedimentasi ini bukan hanya digunakan ya untuk pengolahan air buangan, tetapi juga untuk pengolahan air minum. Pada dasarnya prinsipnya itu sama ya. Hanya nanti di pembagian tipe pengendapan itu kalau untuk air minum itu biasanya itu di pengendapan tipe 1 dan 2. Sementara di pengolahan air buangan ini tipe pengendapannya itu hampir semua boleh dikatakan ada 4 tipe ya yang umum dikenali. Pengendapan tipe 1, pengendapan tipe 2, pengendapan tipe 3, dan pengendapan tipe 4. Baik, kita lanjutkan ya. Halo, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita sampaikan dulu atau saya sampaikan lebih dahulu deskripsi pengendapan ya. Sedimentasi itu digunakan di dalam pengolahan air buangan adalah untuk menghilangkan partikel atau padatan grit ya. Kemudian juga terkait dengan partikel-partikel atau padatan-padatan yang terkategoris tersuspensi atau dalam parameternya kita kenal dengan TSS. Khususnya di bak pengendap pertama. Jadi partikel atau padatan grit dan tersuspensi itu umumnya pada pengendapan pertama ya. Sedangkan untuk vlog biologi itu dalam bak pengendap lumpur aktif atau yang disebut dengan pengendapan kedua itu yang urutannya setelah tangki atau bak lumpur aktif. Dan juga vlog kimia itu kalau proses koagulasi dan flokulasi itu diterapkan dalam pengolahan air limbah, bisa ya, tapi umumnya di pengolahan air minum. Jadi di pengolahan air minum itu lebih umum atau terkadang pasti ada pembubuhan koagulasi
Sehingga di situ nanti ada unit ketiga ya, yang berupa bak pengendap. Jadi setelah unit koagulasi untuk pembubuhan koagulannya di situ, kemudian flokkulasi supaya flok-flok yang kecil menjadi berukuran lebih besar. Kemudian setelah itu ada bak sedimentasi untuk mengendapkan flok-flok yang sudah berukuran besar itu, yang berat jenisnya sudah jauh lebih tinggi di atas dari berat jenis air. Kemudian juga pengendapan juga digunakan untuk proses konsentrat padatan atau pengental lumpur ya, yang kita kenal dengan sludge thickeners. Itu kalau kita nanti sampai ke sana, nanti unit sludge thickener itu modelnya mirip dengan bak pengendap yang berbentuk lingkaran atau sirkular. Pada umumnya itu tujuan utama pengendapan adalah untuk menghasilkan effluent yang telah terklarifikasi, tetapi hal ini juga dibutuhkan untuk menghasilkan lumpur dengan konsentrasi padatan yang dapat ditangani dan diolah dengan lebih mudah gitu. Jadi tujuan utamanya yang paling umum itu adalah untuk menghasilkan effluent daripada atau yang air limbah yang sudah lepas atau keluar dari bak sedimentasi ini adalah effluent yang sudah mengalami klarifikasi atau proses clarify, makanya disebut juga namanya bak clarifier. Itu terendapnya padatan-padatan, sehingga effluent yang keluar itu sudah bersih dari padatan-padatan. Tapi juga dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kondisi atau sifat lumpur yang memiliki konsentrasi yang tinggi. Karena apa? Lumpurnya itu sebagian besar itu sudah terendap di zona pengendapan, gitu ya, di bagian yang paling bawah sekali, yang biasanya bentuknya kerucut gitu. Nah, penanganan bahan-bahan tersuspensi secara gravitasi merupakan salah satu satuan operasi yang banyak digunakan pada pengolahan air limbah. Jadi ini termasuk unit operasi ya, karena dia tidak melibatkan fenomena proses biologi maupun proses reaksi-reaksi kimia, sehingga dia masuk ke dalam kategori satuan operasi. Kemudian sedimentasi ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk proses pemisahan padatan tersuspensi, dengan catatan padatan tersuspensi itu dia berat jenisnya itu lebih tinggi dari air, sehingga dapat mengendap secara gravitasi. Ataupun misalnya ada partikel koloid yang sangat sulit untuk mengendap, itu dibubuhkan koagulan sehingga membentuk padatan tersuspensi yang lebih besar, membentuk flok-flok yang berat jenisnya lebih tinggi dari air, sehingga dia dapat mengendap secara gravitasi. Nah, selain istilah sedimentation, ada juga istilah settling. Itu sebenarnya pengertiannya sama. Kita mau menuliskan sedimentation tank, betul. Kita mau menggunakan sedimentation settling tank atau settling tank, betul. Atau kita mau menggunakan clarifier, juga betul. Jadi tidak usah diperdebatkan. Intinya itu merujuk pada satu pemahaman yang sama. Nah,
Yang umum dikenal itu ada 4 tipe pengendapan partikel ya. Pertama itu yang disebut dengan sedimentasi tipe 1 atau plain settling atau discrete particle. Ini merupakan pengendapan partikel discrete ya. Yaitu partikel yang dapat mengendap secara bebas, secara sendiri-sendiri gitu. Dia bebas mengendap tanpa ada halangan, tanpa harus ada bergandengan atau bersentuhan dengan partikel-partikel yang lain, sehingga dia mengendap atau dia tertahan, tidak lancar, sehingga kecepatan mengendapnya menjadi terhambat atau berkurang. Jadi dia bebas. Jadi partikel discrete itu seperti itu. Kalau kita mau gambarkan adalah kalau kita melempar batu kerikil. Tapi kita bayangkan sebuah partikel tersuspensi yang mengendapnya, sifat pengendapannya seperti kalau kita melempar sebuah kerikil. Lolos saja begitu, tidak ada bersentuhan dengan partikel-partikel yang lain. Tidak ada interaksi dengan partikel-partikel yang lain gitu, atau padatan-padatan yang lain. Dan tidak menggunakan koagulan. Itu disebut dengan discrete particle, sedimentasi tipe 1 atau plain settling atau discrete particle. Nah, ini biasanya dioperasikan pada, atau sering kasus-kasus seperti ini pada usaha untuk menurunkan kekeruhan air baku, atau kasus pada grid chamber. Jadi tadi yang saya contohkan tadi, kalau kita melempar batu kerikil, jadi fungsi grid chamber itu kan dia mengendapkan ya, atau mengkondisikan supaya terendapkan partikel-partikel diskrit ini, batu kerikil, kemudian partikel-partikel yang lebih kecil tadi, tetapi dia bisa mengendap dengan sendirinya secara cepat karena berat jenisnya memang jauh lebih tinggi daripada berat air, tanpa harus terhalangi oleh atau tanpa harus terjadinya semacam hambatan oleh akibat misalnya beda muatan yang sehingga menyebabkan saling tarik menarik, atau ada efek lain yang membuat partikel tersebut bersentuhan atau bergandengan gitu ya, atau berikatan secara fisik gitu ya, bukan secara kimia, sehingga memang benar-benar hanya mengandalkan berat jenisnya, mengandalkan efek daripada gaya gravitasi. Itu yang disebut dengan sedimentasi tipe 1. Kemudian sedimentasi tipe 2 atau flocculant settling ini tadi udah disinggung, adalah pengendapan material koloid ya. Koloid itu kita tahu ya, ingat lagi pelajaran fisika. Partikel koloid ini adalah partikel yang dia terus mengapung ya sepanjang massa ini, dan tidak mengendap-endap, sulit sekali untuk mengendap ya. Dia maksud saya bergerak ya, bukan bergerak ya, maksudnya dia tidak mengendap, dia statis gitu ya, di dalam cairan tuh ya. Dan dia tidak ada kecenderungan untuk mengendap secara sendiri atau membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Nah, ini kan kita tidak bisa dalam pengolahan air limbah atau air minum, kita tidak bisa menunggu si padatan atau material koloid ini untuk menunggu, karena ini akan sangat lama, sehingga dibutuhkan pembuahan koagulan. Jadi dalam proses pembuahan koagulan kemudian dilanjut dengan flokulasi, itu yang tersisihkan, yang tujuan tersisihkan adalah material koloid dan tersuspensi. Sebenarnya partikel koloid dan tersuspensi ini dia pada range ukuran partikel yang sama kalau dilihat dari range partikelnya. Tetapi untuk partikel koloid ini lebih kecil.
tapi dia masih dalam rank yang disebut dengan padatan atau partikel tersuspensi. Tapi yang koloid ini lebih di rank bawahnya gitu, istilahnya seperti itu. Jadi dibubuhkan koagulan sehingga terjadinya ikatan-ikatan karena ada di situ ada muatan positif ya, positif dan negatif ya. Ya, kalau partikel-partikel ini, partikel yang sifatnya koloid dan tersuspensi ini, kalau tidak salah saya, tolong dicek, itu digambarkan sebagai muatan negatif, sementara vlognya itu atau inti daripada vlognya itu adalah bermuatan positif, sehingga dia menjadi tarik menarik, membentuk suatu gumpalan atau vlog yang lebih besar sehingga mudah untuk mengendap. Nah, pengendapan partikel flokulan akan lebih efisien pada ketinggian bak yang relatif rendah. Kan tujuannya mengendapkan, kalau terlalu dalam baknya ya sulit, lama mengendapnya kan, makin tinggi jaraknya dari dasar gitu kan. Sehingga diperlukan suatu jarak ketinggian bak itu, ketinggian basanya itu yang ya sesuai dengan kriteria desain lah ya. Saya juga tidak ingat ranknya ya. Silakan nanti dicek, tapi tujuannya adalah seperti itu. Kenapa dia tidak boleh terlalu dalam? Dia harus memang kita pakai aja lah kriteria desainnya seperti itu. Kan? Nah, terkadang itu sulit, kurang kalau tidak ada bantuan metode tertentu. Misalnya di sini adalah dengan menggunakan kompartemen ya, sehingga nanti katakanlah kalau kita memang mau tidak mau harus mendesain sebuah sedimentasi atau bak sedimentasi untuk mengendapkan vlog-vlog ini, karena keterbatasan lahan itu tinggi ya, mungkin ukurannya agak dalam ya, berukuran sedang, itu kita bisa menggunakan teknik membuat kompartemen ya, yang nanti gambarnya ada di slide berikutnya lah gitu. Ya, kompartemen atau jadi kita bagi kepada beberapa kompartemen. Kalau kompartemen ini adalah merujuk kepada dia dengan sekat-sekat yang miring gitu ya, tapi dengan jarak yang agak renggang. Tapi kalau di situ tube settler itu dia lebih kompartemen, tapi dia sudah ada desainnya lebih jaraknya lebih rapat gitu ya. Kemudian sedimentasi tipe 3, hinder settling atau zone settling. Jadi ini punya 3 nama ya, sedimentasi tipe 3, hinder settling, dan juga zone settling. Ini adalah pengendapan dengan konsentrasi. Jadi ini terjadi pada pengendapan dengan konsentrasi koloid dan partikel tersuspensi yang dengan kategori sedang. Jadi dia dalam kondisi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, sedang ya, di mana partikel tersebut itu karena dia konsentrasinya sedang itu dia saling berdekatan, sehingga gaya antar partikel itu dapat menghalangi partikel yang lain yang berada di sekitarnya atau di sebelahnya gitu. Sehingga terbentuk nanti pengendapan ini dengan kecepatan yang konstan gitu. Nah, pada kondisi ini mengakibatkan massa partikel mengendap sebagai suatu
zona dan menimbulkan suatu permukaan kontak antar solid dan liquid. Jadi karena dia itu partikel ini mengendap dengan pengendapan yang hampir sama secara konstan, sehingga seolah-olah itu ada semacam membentuk sebuah zona pengendapan ini yang disebut dengan pengendapan zona atau zone settling gitu. Karena dia pada suatu bidang yang agak luas gitu bersamaan gitu, membentuk suatu zona tertentu di situ di dalam bak pengendap. Nah ini pada umum jenis sedimentasi itu umum digunakan dalam pengolahan air bersih ya. Tadi sudah saya sampaikan umum digunakan dalam pengolahan air bersih ya pada sedimentasi tipe 1 dan 2 ya, yang partikel diskrit dan juga yang menggunakan koagulan. Sedangkan yang tipe ketiga ini umumnya digunakan pada pengolahan air buangan. Jadi untuk hinder settling ini atau zone settling ini umum terjadi pada pengolahan air buangan. Nah, tipe yang keempat atau yang terakhir adalah ini sebenarnya tipe sedimentasi tipe 3 juga, namun karena tadi itu proses yang hindered settling tadi ini dia pengendapannya pada kecepatan yang konstan dan dia bersama-sama membentuk suatu zona sehingga dia menekan pada padatan-padatan atau partikel-partikel di bawahnya. Yang di bawahnya itulah tercipta yang disebut dengan sedimentasi tipe 4. Ya. Sedimentasi tipe 4 ini dia tertekan. Dia mengendap partikel atau padatan tersebut, dia mengendap karena tertekan oleh hindered settling tadi atau zone settling tadi. Baik, itu 4 tipe pengendapan ya. Kemudian ini supaya lebih memahami yang tadi saya katakan tube atau settler tube atau kompartemen ini seperti ini ya, gambar seperti ini. Jadi di dalam kolam atau bak pengendap itu dibantu ya supaya proses pengendapan itu bisa lebih cepat, lebih efektif dan efisien itu dengan kita buatlah bentuk seperti ini, khususnya itu pada bagian yang sebelum mencapai outlet ya, sehingga kecepatannya bisa lebih segera gitu. Atau kalau model yang silinder seperti ini kan, ya kita buat ini seperti ini. Ya, di sekitar 75%-nya atau misalnya 60%-nya seperti ini ya. Ini ilustrasi yang lebih tube settler ya. Bisa dibuat secara manual atau pabrikasi. Kita menggunakan pabrikasi bisa juga. Nah, kalau yang untuk pengendapan pertama itu umumnya kan menggunakan rectangular settling tank itu seperti ini kan. Jadi ini influent masuk ya, ini zona zona lumpurnya lah itu ya. Di sini dipasang ya, sebelum effluentnya ini dipasang kompartemen ini yang miring ya. Kalau yang bentuknya double gini ya, untuk yang silinder seperti ini. Oke ya. Nah, ini kalau yang modelnya pabrikasi. Sebenarnya ini menarik ya untuk bisa diangkat sebagai judul skripsi. Misalnya kita mau meneliti salah satu pabrikan untuk settler tube ini, kita teliti terkait mengenai kemiringannya.
kemiringan berapa kemiringan yang paling efektif, itu bisa diangkat sebagai judul skripsi. Atau kita buat sendiri model, ada 3 model yang kita bandingkan gitu ya, misalnya ada pabrikasi seperti ini satu, kemudian ada 2 model yang kita anukan. Kalau ternyata nanti hasil penelitiannya model kita itu lebih baik dari pabrikannya, itu bisa dipatenkan ya, dipatenkan ya. Mungkin nanti suatu saat ada yang tertarik untuk meneliti ini, nggak usah yang mahal-mahal itu ya, nggak usah yang mahal-mahal, penelitiannya yang di unit operasi saja, yang pengolahan secara fisik saja bisa diangkat sebagai skripsi dan itu bermanfaat bagi pengetahuan, bagi penerapannya nanti. Nah, ini adalah contoh foto-foto bagaimana 3 buah proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi itu digabungkan dalam bentuk pabrikan ya, produksi massal seperti ini. Ini juga menarik jika ada yang berani ya untuk bisa membuat sebuah model unit pengolahan koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi itu dalam satu tergabung dalam satu unit gitu kan. Ini adalah gambar, contoh gambar yang menggambarkan unit pengendapan pertama atau dalam bentuk rektangular ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Jadi ada ini influennya dari sini, kemudian di sini ada baffle ya. Baffle yang ketika baffle ini kan fungsinya menahan air yang masuk sehingga diarahkan ke bagian bawah. Jadi kecenderungan nanti ini juga membantu bagi proses pengendapan padatan itu di bagian ini di slot hoppernya ini ya, di slot hoppernya bagian untuk lumpurnya ya, ruang lumpurnya ini ya, kemudian selanjutnya yang di lapisan bagian atas terus mengalir ke efluen gitu. Kemudian di sini ada yang bagian ini ya, ada wire ya, jadi ini bagian terjunan, tapi di sini ada sisi tajamnya, ini yang disebut dengan wire ya. Ini supaya untuk menciptakan aliran air itu bisa tercipta secara laminer ya, tidak turbulence. Sehingga air di dalam itu tetap tenang. Kalau airnya tidak tenang itu nanti yang tadinya mengendap naik lagi ke atas. Yang sudah mengendap juga bisa naik ke atas. Makanya ini harus dijaga air tetap pada kondisi laminer. Seperti itu ya prinsip-prinsip untuk rectangular sedimentasi. Nah, ini ada contoh untuk yang sirkular ya. Seperti ini juga. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan di sini kalau yang rektangular di sini juga ada fasilitas scraper ya, untuk Untuk ini digerakkan oleh motor di sini ya. Digerakkan oleh motor ya. Ini biasanya dengan karet ya, dengan karet. Karena kalau tidak dengan karet itu, karet kan lebih tahan ya. Ini fungsinya adalah untuk seperti mendorong padatan yang boleh jadi dia tidak seluruhnya langsung mengendap di slot hopper ini ya, di ruang lumpur, tetapi dia juga ada di sisi-sisi lain sehingga harus dikumpulkan ke slot hopper ini menggunakan ini. Jadi seperti ada efek penyapuan lah, mendorong lumpur itu ke slot hopper. Kemudian ini tadi ya, jadi kalau yang bentuknya sirkular ini, inletnya ini di tengah ya, masuk di tengah, kemudian menyebar ya. Di sini ada celah untuk air itu untuk menyebar ke dalam tangki ya, ke seluruh tangki itu. Di sini ada untuk sebagai
pelimpah untuk effluentnya. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip wire juga di sini. Tapi kalau yang ini kan dia dua sisi. Kalau yang tadi itu satu sisi yang untuk rektangular. Nah, ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini kan, ya, yang agak jauh gambarnya ini kan, itu yang kosong bisa dilihat seperti itu ya bentuknya. Yang ini terisi air itu. Nah, di sini kan air yang di bagian tengah ini air itu keluar ya, meluap, kemudian dia sebelum jatuh di saluran yang di samping dia ini, itu yang disebut dengan di sekeliling ini ada wire ya, dia juga untuk menciptakan efek pengaliran secara laminar. Kemudian yang ini adalah jembatan untuk pengamatan yang sebenarnya terhubung ke bagian bawahnya ini. Scraper tadi dia memutar ya dengan kecepatan yang sangat lambat. Kalau kita misalnya melihat agak lama itu juga melihat sepertinya tidak bergerak, tapi sebenarnya dia berputar, gitu ya, berputar dengan kecepatan tertentu sehingga bagian bawah ini tidak mengalami gangguan ya, tidak ada turbulensi di bagian bawah sehingga lumpurnya itu nanti secara efektif bisa mengendap. Oke ya, bisa dipahami bedanya. Kemudian teori pengendapan partikel tadi ini pertama pengendapan partikel diskrit, partikel bukan vlog itu dapat dianalisa. Jadi kalau diskrit itu bukan vlog. Kalau yang biosolid tadi itu juga termasuk vlog ya, tapi vlognya termasuk biovlog gitu ya. Itu masuk kategori pengendapan partikel vlog gitu. Nah, yang untuk diskrit ini dapat dianalisa dengan teori klasik ya, menggunakan rumus Newton dan Stokes. Rumus untuk hukum Newton itu menyatakan kecepatan terminal partikel ya adalah setara dengan, jadi kecepatan terminal ya, kalian pasti sudah mempelajari apa di mata kuliah fisika ya. Apa itu kecepatan terminal? Ya, kecepatan terminal itu merupakan kecepatan yang seimbang, yang konstan gitu ya. Di mana dia di sini di dalam konteks pengendapan diskrit ini adalah setara ya dengan gaya gravitasi partikel ya yang cenderung ke bawah, dan juga dengan adanya resistensi atau gesekan antara partikel itu dengan air, dan juga dengan larutannya di sekitarnya, dan juga mungkin dengan partikel-partikel yang lain yang ada di dalam air tersebut. Dia mengalami hambatan ya, resistensi, dan mengalami gesekan. Itu dia disebut dengan partikel terminal di dalam konteks diskrit partikel ini. Rumusnya seperti ini ya. Menghitung untuk gaya gravitasinya ini ya, rumusnya seperti ini ya. Jadi yang mempengaruhi adalah densitas partikel tadi ya, jelas densitas partikel itu menimbulkan hambatan. Kemudian ya, densitas partikel yang ada di sekitarnya itu termasuk termasuk juga ya, bukan mungkin, adalah densitas partikel yang tercipta oleh sejenis partikel yang diendapkan itu gitu loh. Jadi partikel yang sejenisnya partikel tersebut juga partikel-partikel yang lain yang membentuk kekentalan densitas gitu, itu juga mempengaruhi. Kemudian larutan itu sendiri, misal katakan sini air limbah ya, air limbah, kalau air minum ya air minum gitu ya. Kemudian percepatan gravitasi ya, ini sudah bagus, sekitar lebih kurang 9,81 meter per detik kuadrat. Dan volume partikel juga mempengaruhi ya. Nah, tadi kan dikatakan faktor daripada gaya gravitasi partikel tadi dengan rumus ini, kemudian gaya
gesek tadi ya, itu ya, itu juga mempengaruhi. Untuk gaya gesek itu yang berpengaruh adalah pertama kecepatan partikel tersebut ya. Jadi kecepatan partikel tersebut punya kecepatan awal lah, seperti saya katakan seperti itu. Kemudian juga densitas mempengaruhi, kemudian viskositas ya juga mempengaruhi tadi viskositas, kekentalan ya, dan juga diameter partikel, dan yang disebut dengan koefisien gesek itu mempengaruhi. Rumusnya seperti ini. Oke ya. Nah, untuk menghitung kecepatan terminal partikel ini, ya ini rumus awalnya dasarnya seperti ini. Tadi udah disampaikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Kita bisa langsung menggunakan yang rumus turunan yang ini, yang paling kanan ya. Nah, untuk koefisien gesekan ini atau drag coefficient ini bergantung pada aliran di sekitar partikel, apakah dia itu kondisinya laminer atau turbulen. Ya. Kemudian koefisien drag ini itu merupakan fungsi dari bilangan Reynolds. Jadi oleh karena itu kita sangat bergantung, atau kita harus ketahui dulu bilangan Reynolds-nya pada air limbah tersebut atau air yang sedang diolah. Air minum kah atau air limbah kah gitu kan. Nah, ini air limbah industri, rumah tangga atau lain-lainnya itu juga akan memiliki bilangan Reynolds yang tidak sama gitu ya. Nah, jadi di sini ada grafik ya yang bisa digunakan di sini untuk kita menentukan koefisien drag-nya dengan mengetahui bilangan Reynolds-nya gitu. Bilangan Reynolds-nya itu bisa dihitung dengan ini, dengan persamaan yang ada di bawah ini di sumbu X-nya gitu. Nah, untuk pengkategorian secara kualitatif ya, apakah dia laminer ataukah dia pada kondisi transisi atau dia turbulen, itu sudah ditetapkan oleh para ahli ya. Kalau dia bilangan Reynolds-nya lebih kecil dari 1 itu terkategori laminer. Tapi kalau yang dia antara 1 sampai 2000 itu dalam fase transisi. Sedangkan untuk yang turbulen itu di atas 2000 untuk bilangan Reynolds-nya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus juga menginvestigasi bentuk yang paling dominan dalam air buangan tersebut, apakah dia dalam bentuk padatan itu dalam bentuk piringan atau disk, ataukah dalam bentuk bola atau spheres, atau dalam bentuk silinder ya. Dalam bentuk silinder itu seperti apa? Kapsul gitu ya, kapsul ya, itu silinder gitu. Kalau bola dia bulat, kalau dia piringan dia cakram ya, bentuk lempengan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dulu, pertama kita tentukan bilangan Reynolds-nya. Misal katakan di sini dapat bilangan Reynolds-nya ini adalah 1 kan berarti dia masih kondisi transisi ya, atau 100 ya, 1 tarik ke atas gitu. Kemudian kita tahu bahwa yang dominan itu adalah dalam bentuk spherics ya. Spherics itu berarti yang putus-putus kita tarik ke atas gitu, maka kita bisa ketahui jumlahnya. Kita kemudian kita tarik garis ke kiri ke sumbu Y-nya, maka kita akan bisa identifikasi koefisien drag-nya. Nah, itu tadi cara menentukan koefisien drag-nya ya. Ya, kita ketahui dulu bilangan Reynolds-nya, kita
kita investigasi dulu yang dominan itu bentuknya apa, partikelnya ya pakai mikroskop ya, pakai mikroskop. Seperti itu ya. Nah, meskipun bentuk partikel mempengaruhi koefisien drag, untuk partikel yang mendekati bulat pada grafik gambar 1 itu juga dapat diperkirakan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan ketentuan batas atasnya adalah bilangan Reynolds-nya ada 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti 10.000 ya, 10.000 bilangan Reynolds-nya. Kalau 10.000 berarti dia berapa? Coba kita lihat. Berarti dia turbulen ya. Nah, ini seperti ini, bisa dihitung menggunakan persamaan seperti ini. Sehingga bilangan Reynolds untuk pengendapan partikel dapat ditentukan dengan persamaan yang ada di bawah ini. Jadi, ini untuk partikel yang mendekati bulat ya. Bilangan Reynolds-nya itu kita ketahui viskositasnya, viskositas dinamiknya, kita ketahui viskositas kinematiknya, maka kita bisa gunakan persamaannya untuk menentukan bilangan Reynolds. Dengan mengetahui bilangan Reynolds, kita bisa menentukan berapa ya. Kita hitung menggunakan persamaan di atasnya ini berapa koefisien drag-nya gitu. Contoh soal. Nah, ya, contoh soal. Tentukan kecepatan terminal ya. Pengendapan partikel untuk partikel pasir. Dengan rata-rata diameternya 0,5 mm. Rata-ratanya 0,5 mm. Kemudian untuk faktor bentuknya atau shape faktornya adalah 0,85 dan spesifik gravitasinya ya, SG ya, SGP spesifik gravitasi untuk partikel itu 2,65. Kemudian pengendapan terjadi pada air limbah dengan suhu 20 derajat Celcius. Dengan viskositas kinematiknya 1,003 kali 10 pangkat 6 meter persegi per detik. Maka langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu kecepatan terminal pengendapan partikelnya menggunakan persamaan Stokes ya, persamaan Stokes tadi seperti yang ada di bawah ini. Ya. Tadi G itu gravitasinya udah diketahui ya, 9,81 tadi ya, meter per detik kuadrat. Kemudian spesifik gravitasinya tadi 2,65 dikurangi 1, kemudian diameternya ini, TP-nya, diameternya ketahui sekitar 0,5 mm, berarti persamaan ini menggunakan satuan meter ya, bukan feet ya. Kemudian dibagi dengan 18 dikali dengan viskositas kinematiknya, maka dapatlah kecepatan terminal pengendapan partikel tersebut. Kemudian kita cek bilangan Reynolds-nya. Ya, bilangan Reynolds-nya dengan melibatkan ya, dengan menggunakan faktor bentuk tadi, shape faktor ya. Ya, jadi ini adalah rumus lainnya untuk bilangan Reynolds. Jadi informasi viskositas kinematik ya, untuk partikel yang diketahui, diameternya diketahui, kemudian juga shape faktornya juga diketahui, dan viskositasnya. Jadi viskositas untuk partikelnya diketahui,
viskositas untuk yang larutannya yang di bawah ini ya, yang 1,003 ini diketahui, maka kita peroleh bilangan Reynolds-nya itu 94,9. Kategorinya apa? Kalau itu laminer atau transisi? Dia ada di transisi ya. Nah, cek. Jadi 94,9 ada di transisi ya. Lebih besar dari 1 kan, tapi di bawah tidak lebih besar dari masih di bawah 2000 ya. Nah, oleh karena itu, karena dia di dalam rank transisi, nah, untuk yang bilangan Reynolds-nya itu di atas 1 atau dalam kondisi transisi itu penggunaan rumus stok itu kurang akurat lah gitu. Oleh karena itu persamaan Newton harus digunakan untuk menentukan kecepatan pengendapan pada zona transisi ya. Jadi koefisien drag terkait persamaan Newton bergantung, kan tadi koefisien drag kan bergantung kepada bilangan Reynolds-nya, yang merupakan fungsi dari kecepatan pengendapan. Karena kecepatan pengendapan tidak diketahui, nah ini karena kecepatan pengendapannya kan kita tidak ketahui ini. Jadi inisial kecepatan itu harus kita asumsikan. Jadi kalau kasus yang di atas tadi, inisial kecepatan itu diasumsikan itu hasil daripada pengecekan di laboratorium ya. Nah, di sini pada kasus ini dikarenakan kecepatan pengendapan tidak diketahui, inisial kecepatan harus diasumsikan untuk menghitung bilangan Reynolds yang digunakan untuk menentukan koefisien drag yang digunakan dalam persamaan Newton untuk menghitung kecepatan pengendapan. Jadi ada kecepatan inisial, ya, ada bilangan Reynolds, ada koefisien drag, nanti menghitung koefisien drag itu digunakan untuk menghitung kecepatan pengendapan. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa dilakukan pada saat nilai kecepatan pengendapan inisialnya itu yang diasumsikan itu mendekati sama dengan kecepatan pengendapan yang dihasilkan dari persamaan Newton seperti berikut. Jadi ketentuannya seperti itu. Untuk asumsi pertama, ya kita ini trial and error lah gitu kan. Untuk asumsi pertama, kecepatan pengendapan kita gunakan itu, yang kita gunakan itu menggunakan persamaan yang kita gunakan yaitu pada waktu kita menggunakan persamaan stok seperti di atas. Ya, menggunakan bilangan Reynolds yang dihasilkan juga koefisien drag yang ditentukan sebelumnya. Jadi kita pakai yang tadi. Ya, hasil yang perhitungannya tadi itu sebesar begitu kita hitung menggunakan bilangan Reynolds, kemudian ya menggunakan bilangan Reynolds kita dapatkan koefisien dragnya itu 0,901. Kemudian kita gunakan koefisien drag tadi itu dalam persamaan Newton ya. Jadi ini kita pakailah koefisien drag tadi itu kita gunakan untuk dalam perhitungan menggunakan persamaan Newton itu, maka diperoleh kecepatan sebesar 0,109 meter per detik. Nah, karena kecepatan pengendapan inisial yang diasumsikan itu adalah sebesar berapa tadi? 0,22 meter per detik, tidak setara dengan kecepatan pengendapan yang dihitung dengan formulanya. Newton terlalu kecil ya, 0,109. Maka perulangan kedua dibutuhkan. Jadi dia harus mendekati. Kalau udah mendekati itu dianggap betul ya.
Untuk pengulangan yang kedua, kita ya, trial error yang kedua, kita asumsikan kecepatannya itu adalah kecepatan pengendapannya ada 0,09 meter per detik, dan kemudian kita hitung bilangan Renault-nya. Setelah itu kita tentukan koefisien drag-nya ya. Ya, setelah dapat koefisien drag-nya, kita gunakan di persamaan Newton tadi ya, PV tadi ini, untuk kita cek kecepatan pengendapannya berapa. Nah, kita menggunakan asumsi yang kedua ini, maka diperoleh dengan pengendapan inisialnya itu 0,09 ya, kecepatan pengendapannya itu 0,09 itu, maka diperoleh kecepatan pengendapnya adalah 0,109, sama atau mendekati dari jadi harus sama atau mendekati, misalnya nanti hasilnya 0,107. Nah, itu boleh dipakai 0,108, 0,105, itu boleh juga digunakan, dianggap sudah benar hitungannya. Oke, ini homework saya tidak kasihkan, ini nanti keluar di di soal UTS ya. Ya, homework ini. Kasih sekilas-sekilas saja. Nah, ini model proses pengendapan partikel ya pada tangki berbentuk silinder seperti ini. Sebenarnya zona yang efektif itu tidak keseluruhan ini, tapi ada di bagian tengah ini ya, settling zone ini ya. Kalau kita gambarkan kecepatan apa tadi terminal ya, seperti ini ya. Kemudian kalau yang berbentuk rektangular seperti ini ya. Ya, ini outlet zone-nya mirip ya, ada di sisi sisi daripada settling zone tadi. Tapi kalau yang untuk silinder itu ya ada di sekelilingnya. Tapi kalau yang untuk outlet zone untuk yang rektangular itu ada di bagian yang mendekati outlet. Nah, ini adalah kriteria desain bak pengendap awal dengan dan tanpa unit lumpur aktif ya. Jadi kalau yang bagian atas ini primary sedimentation tank diikuti by secondary treatment, ini yang dengan unit lumpur aktif, dan ini yang menggunakan pengembalian return slat ya, activated slat, pengembalian dari lumpur aktif. Ini yang bagian bawah. Jadi ada dua, di sini ada dua tipe ya untuk kriteria desainnya, yang hanya yang menggunakan yang digandengkan atau setelah sedimentation tank ini adalah ada unit pengendapan kedua, tetapi ada yang modelnya tidak lumpurnya tidak dikembalikan, itu yang di atas, kemudian ada yang melalui recycle daripada lumpur aktifnya, itu yang bagian bawah. Ini bisa digunakan, sumbernya adalah dari buku Wastewater Treatment Engineering karangan Makeup and Eddy. Silakan, ini bisa digunakan untuk kriteria desain nanti di UTS keluar ya. Nah, yang tadi ini dibentuk rektangular ya. Kalau yang ini bentuknya saya tuliskan aja biar tidak bingung.
Oke. Cenderungnya rektangular itu di bak pengendap awal gitu ya. Kemudian ini yang sirkuler ya, sirkuler. Yang bagian bawahnya ya, yang ini yang bagian atas rektanguler ya. Ini juga bisa digunakan ya, kriteria desain ini, silakan. Nah, ini ada gambar-gambar tambahan saja untuk yang rektanguler ya. Ini gambar yang lengkap seperti ini ya. Silakan aja dipelajari sendiri. Kalau mau lihat yang lebih itu banyak kok di Mbah Google. Ini yang sirkuler ya, sama juga ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UTS.